sudah dapat satu kesimpulan hukum yang sebetulnya sudah buntu kan, tapi kita pikirkan siapa tahu kita berani menerobos, tapi toh menerobos itu nanti hasilnya tetap sama, yaitu bahwa uangnya hanya 40 miliar kan gitu. Jadi perlu juga kita pikirkan seperti Mbak Dia bilang tadi, mungkin harus cari mekanisme atau melihat apa ya, aparat atau petugas-petugas yang seharusnya mengawasi sistem tadi. Ya, antara lain bisa nggak kita mengaudit bahwa dari satu betul nggak mereka menyetorkan semua itu, korban itu menyetor sampai 990 miliar itu kan, 1 triliun katanya kan gitu. Itu ada ininya nggak? Itu betul. Gitu. Setelah itu harus ada juga apakah betul inilah gunanya orang yang diperiksa itu didampingi. Apakah yang disita-sita itu semua masuk berkas? Ya kita nggak apa-apa. Kita nggak curiga, tapi kita mengevaluasi dari 900 miliar lebih itu kok hanya 40 miliar gitu kan? Oke, yang hilang berapa? Mungkin yang hilang misalnya yang untuk biaya presiden itu mungkin itu ya hilang 99. Terus apa yang mana yang hilang lagi mungkin untuk apa biaya-biaya yang biasa-biasa saja gitu kan? Nah kemudian yang kita sekarang begitu ya, jadi kita harus ada pengawas ini, jadi lembaga-lembaga yang mengawasi penyitaan dalam proses hukum itu betul-betul harus kita evaluasi, bukan hanya kasus ini saja, semuanya, semua penegak hukum yang melakukan penyitaan itu harus bisa diaudit, artinya harus sama. Yang disita dari disita dia menyerahkan apa, ya kan? Yang menerima, pihak yang penerima yang mengelola ini nantinya walaupun pengelolanya jelek sekali kan, yang menyita ini juga sama tidak jumlahnya dari yang itu. Nah ini kan kalau nggak sama kemana kan gitu. Dan ini penting sekali untuk pencucian uang. Sebelum pencucian uang belum muncul itu adalah terutama untuk melacak hasil kejahatan, melacak kemana, melakukan pemblokiran, melakukan penyitaan, rampasan. Jadi untuk melacak ini, nah sekarang sistem pengawasan terhadap pelacakan dan hasil yang dilacak. Nah ini harusnya ada sebetulnya, harusnya ada, belum jalan, bukan belum jalan, nggak jalan artinya kan masih banyak ya keluhan terlepas lah ya. Ini masalah kita semua keluhan, ada barang bukti seperti pakai, ya kan, mobil-mobil berkeliaran, ya kan, yang baik di pengadilan non KPK maupun KPK sendiri kan muncul di media bahwa, nah ini harus ditertibkan. Nah setelah itu bagaimana pengawasan untuk pengelolaan barang-barang, dan kemudian dipikirkan untuk barang-barang yang disita berbiaya tinggi ini harus dilakukan sesuatu. Misalnya mobil itu berbiaya tinggi karena katanya ya Pak, saya kan nggak punya mobil mewah semewah yang mereka itu kan. Katanya mobil mewah sekali itu betul nggak Bu? Katanya akinya aja seharga Avanza, ya kan? Katanya gitu ya, mungkin ya, saya nggak tahu. Ibu punya nggak mobil yang itu yang sekian miliar itu? Nah, pada umumnya yang kami pelajari ya, pelaku kejahatan ekonomi memang antara lain juga untuk penampilannya gitu kan. Nah ini potensi kerugian, potensi tidak kembalinya hasil kejahatan menjadi tinggi sekali kalau seperti ini. Jadi ini juga, jadi sekarang mungkin harus ada pemikiran kepada negara, kepada DPR untuk mengatur peraturan-peraturan, tidak saja hanya sekedar bagaimana menyidik, memeriksa, tapi bagaimana ini terhadap hasil-hasil kejahatan yang sudah disita. Ya. Termasuk korupsi semuanya, korupsi pasti hasil. Misalnya ketika yang disita rumahnya, lemarinya dibongkar, perhiasannya diambil, siapa yang menyaksikan? Ketika kemudian penyidik menyatakan bahwa kami sudah menyita 30 miliar, ya kan 30 miliar, kalau 37 miliar siapa? Ya kan ini harus ada sistem yang betul-betul transparan di situ. Dalam artian gini ya, memang kadang-kadang kita sulitnya memang
dalam rangka penyidikan memang ada ranah-ranah yang intelligence. Tapi ranah-ranah intelligence itu dalam suatu lembaganya tentu kan ada juga auditnya dalam artian mengawasi nerimanya berapa, ya kan? Harus ada tanda penyerahan dari yang disita. Yang disita tuh harus tanda betul yang disita tadi, yang diambil cincin ini tuh harus betul mestinya. Di sana menerima tidak. Iya, ada saksi, ada dokumentasinya harus betul full apa ya, flow-nya betul flow-nya apapun itu. Jadi di sini karena pemikiran sekarang upaya PK atau bukan PK atau ke negara tetap aja ada hal yang sangat mengganggu kita adalah dari hampir 1 triliun hanya dapat 40 miliar. Kan ada masalah lagi nih. Apakah memang ini saking canggihnya pelaku menyembunyikan sehingga tidak terlacak, atau memang kesulitan tidak bisa melacak karena waktu? Ya tapi kan penegak hukum udah kita ajarin gitu Bu. Saya punya penegak hukum kita ajarin gitu. Artinya mereka sudah sangat canggih. Indonesia dengan hampir 500.000 polisi dan beberapa penyidik termasuk itu sebetulnya harusnya cukup. Yang ini tinggal apa? Ya kalau kepolisian kita minta Pak Idam Aziz profesionalitas dalam hal ini dan integritasnya tegakkan, KPK tegakkan, gitu kan? Kan ini penting karena kita nggak bisa membedakan lagi apakah ini penyidik KPK, apakah ini penyidik kepolisian, apakah penyidik kejaksaan atau penyidik di perikanan, penyidik di lingkungan hidup. Banyak penyidik di kita kan ya, dari DPR menelurkan banyak undang-undang dan banyak penyidik ya. Nah ini harus semuanya sepakat satu kata, satu pengaturan dengan maksud yang sama, bahwa jangan sampai, ini kan sedih kan kalau sudah penegakan hukum ini korban tetap penegakan hukum ternyata nanti ada korban itu semakin tidak bisa terlindungi dengan adil hak-haknya karena ada permasalahan di proses. Jangan sampai ada hilangnya justru di proses, ya kan? Ya termasuk ini nanti kalau masuk ke uang negara tahu malah hilang lagi. Ya jangan Bu ya. Jadi di situ. Nah, saya sendiri sama sepakat dengan Mas yang istrinya dari korban, Mas John ya. Saya terus terang bukan saya tidak empati dengan korban, tapi kalau serta-merta mengatakan dalam hal keikutsertaan negara itu berupa ikut memberangkatkan, kok ya apa semudah itu berkaitan dengan administrasi keuangannya, gitu ya. Ya, tetapi tanggung jawab negara tentu lebih dari itu, tetapi berkaitan dengan misalnya pengawasan, pengaturan uang jaminan, tadi ya Mbak ya, depositnya. Jadi jangan sampai setiap orang bisa menyelenggarakan usaha travel umroh gitu kan. Terus dilihat siapa itu harus ditertibkan, jangan sampai banyak keterkaitan dan perizinan yang jelas pada waktu itu adalah sudah bermasalah kok izinnya diteruskan, itu kan aneh banget, itu sangat tidak masuk akal. Itu kok itu caranya kok malah izinnya tetap diperpanjang, justru dalam perpanjangan itu menerima lagi tambahan 2 juta per orang kan gitu. Ya kan? Saya juga ada orang-orang terdekat saya kena juga 90 juta, walaupun saya marah. Udah tahu harusnya 22 juta, kok kamu mau 14 juta? Ya. Nah, di sini saya mengatakan ini, kami mengaku bahwa ini juga Mbak, ini untuk DPR, bagaimana kita memikirkan meningkatkan integritas bangsa untuk jangan lembaga masyarakat jangan cepat tergiur untuk hal-hal seperti ini, karena potensi untuk ini sebenarnya kan potensi penipuannya tinggi dong, nggak masuk akal ya kan, dari 20 juta pada waktu itu jadi 14, enggak harusnya 20 juta, ada 25, ada 23 ya, minimumnya itu kan segitu. Kok jadi 14 juta? Ada yang iklan di mana-mana iklan. Bahkan ada yang dapat bonus kurang dari itu. Ya. Itu kan pasti ada subsidi silang dalam artian negatif ya. Dimasukkan itu ponzi tadi itu kan ini. Nah ini kan harus ada pencerahan kepada masyarakat. Ini harus ada komponen masyarakat yang memberikan
hal-hal seperti ini apakah departemen sosialnya atau departemen informasi masyarakatnya. Jadi ini yang juga ada penguatannya di dua sisi. Di sisi satu memang yang mengawasi atau masyarakat atau negaranya, di sisi satu adalah masyarakat ini juga harus diberikan penjelasan bahwa tidak boleh, dan seharusnya memang tidak boleh lagi sangat rendah gitu ya Bu ya. Harusnya ada aturan tidak boleh, misalnya karena ini mungkin Ibu kan lebih tahu boleh persaingan usaha dengan cara udah rumah di saya hanya 5 juta, jadi dengan sendiri orangnya datang banyak kalau memang dia tidak teredukasi dengan baik. Nah ini juga harus, karena kalau hanya di satu sisi penegakan hukumnya saja, kemudian orang-orang pebisnisnya saja, sementara masyarakatnya juga tidak diedukasi, tidak diberikan pengarahan bahwa itu berbahaya, itu hati-hati sekali, itu potensi ke arah penipuan itu tinggi sekali. Nah ini juga penting disampaikan supaya tidak banyak masyarakat yang terbujuk. Ya memang mereka kan menginginkan ini menggunakan keinginan, tapi saya nggak mengatakan Departemen Agama itu ya, menggunakan keinginan yang benar-benar masalah yang sangat vertikal ya, masalah vertikal dengan Tuhannya, dan ini dimanfaatkan betul bahwa orang-orang tertentu yang sangat ingin ini gampang sekali dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tergiur dan menyetorkan itu. Nah ini mungkin dari posisi ini memang negara itu, tetapi di posisi bahwa nanti misalnya diserahkan ke negara dan kemudian harapan mereka bahwa mereka ingin diberangkatkan atau dikembalikan, ya sulit. Dari 40 miliar untuk memenuhi hampir 900 miliar. Ya dari mana? Kalau kita mau tertib administrasi keuangan negara, ini tidak semudah itu. Menurut saya kemungkinannya tidak semudah itu. Jadi dari hukum ya mungkin ada PR atau mungkin bagaimana ya caranya, mungkin medianya yang juga bisa mendorong bahwa ini juga ada masalah dalam hal kok penyitaan hanya 40 miliar gitu. Jadi perlu ditanyakan sama yang bersangkutan, kalau tidak salah yang bersangkutan terpidananya sempat menyatakan ada yang disita tidak masuk berkas, ini betulkah? Nah itu kan ini bagaimana cara kita make sure ini, apakah ini menjadi rumor saja, dugaan saja, atau bisa kita lebih mendalam meneliti apakah ini sekedar tuduhan bahwa atau sekedar pengakuan dari yang disita bahwa ada yang disita ini tapi tidak ada dalam berkas, jadi yang disita terus menguap kemana kan gitu. Nah ini mungkin pentingnya di situ. Terima kasih. Terima kasih Bu Edi atas penjelasannya. Meningkatkan integritas bangsa untuk jangan lembaga masyarakat jangan cepat tergiur untuk hal-hal seperti ini, karena potensi untuk ini sebenarnya kan potensi penipuannya tinggi dong, nggak masuk akal ya kan. Dari 20 juta pada waktu itu 14,5 jadi 14, enggak harusnya 20 juta, Ada 25, ada 23 ya, minimumnya itu kan iklannya kencang. kok jadi 14 juta. Nggak ada yang keluar iklan di mana-mana iklannya. Bahkan ada yang dapat bonus kurang dari itu. Ya, Kan itu kan ada yang 10. perhitungannya pasti ada subsidi silang dalam artian negatif ya. Dimasukkan itu kunci tadi itu kan ini. Nah ini kan harus ada pencerahan kepada masyarakat. Ini harus ada komponen masyarakat yang memberikan hal-hal seperti ini, apakah departemen sosialnya atau